Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudaraku semuanya. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang kehidupan kami. Hingga pada pagi hari ini, kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat 31 yang berkata demikian. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Pagi ini kita diingatkan akan sumber kekuatan sejati dalam hidup kita, yaitu Tuhan. Setiap hari membawa tantangan baru, baik besar maupun kecil. Ada saatnya kita merasa penuh energi dan semangat untuk menghadapi apapun yang ada di depan kita. Namun tidak jarang kita juga merasa lelah secara fisik, mental, maupun spiritual, seolah-olah beban hidup terlalu berat untuk kita pikul. Firman Tuhan dalam Yesaya pasal 40 ayat 31 memberikan janji yang luar biasa. Mereka yang menantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Ini bukan hanya kekuatan fisik, tetapi juga kekuatan rohani yang menopang kita dalam setiap aspek kehidupan. Kekuatan yang dijanjikan Tuhan ini adalah kekuatan yang tidak akan habis. Seringkali kita bergantung pada kekuatan kita sendiri. Kita merasa cepat lelah dan putus asa. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, kita seperti Raja Wali yang terbang tinggi di atas badai, bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi dengan kekuatan sayap yang diberikan oleh Tuhan. Kita dapat melihat contoh kekuatan ini dalam kisah Gideon. Dalam Hakim-Hakim pasal 6 dan 7, Gideon dipanggil oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel melawan bangsa Midian yang menindas mereka. Namun Gideon merasa kecil, tidak berdaya, dan penuh keraguan. Ia berasal dari suku yang paling kecil di Israel, dan keluarganya pun adalah yang paling tidak penting. Gideon merasa bahwa ia tidak memiliki kekuatan atau kemampuan untuk menyelamatkan bangsanya. Namun Tuhan berfirman kepadanya dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 14, "Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau?" Gideon akhirnya mengandalkan Tuhan, dan dengan kekuatan Tuhan, ia berhasil memimpin pasukan Israel yang kecil
untuk mengalahkan ribuan orang Midian. Kisah Gideon menunjukkan kepada kita bahwa kekuatan kita yang terbatas tidak menjadi masalah ketika kita mengandalkan Tuhan. Tuhan dapat memakai kelemahan kita untuk menunjukkan kuasa-Nya yang besar. Apa yang tampaknya mustahil bagi kita, itu mungkin kalau kita bersama dengan Tuhan. Ketika kita berserah kepada Tuhan, Dia memberikan kita kekuatan yang tidak terduga untuk menghadapi setiap tantangan, bahkan yang tampaknya tidak mungkin. Menantikan Tuhan berarti kita tidak terburu-buru mengambil keputusan dengan kekuatan diri kita sendiri. Kita belajar untuk menanti dengan sabar, menunggu Tuhan memberi kita arahan yang jelas. Ini juga berarti kita terus mempercayainya, meskipun keadaan di sekeliling kita tampak tidak menentu. Dalam menantikan Tuhan, kita menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan-Nya yang kuat dan berkuasa. Seperti Raja Wali yang melayang tinggi dengan memanfaatkan angin, kita juga dapat menghadapi badai hidup dengan tenang jika kita bersandar pada kekuatan Tuhan. Raja Wali tidak menghindari badai, melainkan memanfaatkannya untuk terbang lebih tinggi. Demikian pula, badai dalam hidup kita dapat menjadi kesempatan untuk kita mengalami kehadiran dan kuasa Tuhan dengan lebih nyata. Pada saat yang sama, kita perlu ingat bahwa kekuatan dari Tuhan ini tidak hanya untuk menghadapi tantangan yang besar, juga untuk menghadapi tantangan-tantangan sehari-hari. Ada banyak hal kecil yang dapat melelahkan kita setiap hari. Tugas rutin, tanggung jawab, hubungan yang perlu dipelihara. Dan semua ini juga membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Saat kita menyadari bahwa kekuatan kita berasal dari Tuhan, kita akan lebih rendah hati dalam menerima keterbatasan kita dan lebih bergantung kepada Tuhan. Tidak ada yang terlalu besar atau tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan untuk ditangani. Ketika kita merasa lelah atau kewalahan, kita dapat datang kepada Tuhan dan meminta kekuatan yang baru. Menghadapi hari-hari ini, mungkin ada banyak tugas yang menanti, masalah yang perlu diselesaikan, atau keputusan yang harus diambil. Namun jangan biarkan semua itu membuatmu cemas dan khawatir. Ingatlah bahwa Tuhan selalu ada di sampingmu, siap memberikan kekuatan yang baru untuk setiap tantangan yang akan dihadapi. Setiap pagi adalah kesempatan baru untuk memperbaharui kekuatan kita dalam Tuhan. Kita mungkin lelah dan lesu, tetapi Tuhan menjanjikan kekuatan yang tidak akan habis jika kita bersandar kepadanya. Mari kita memulai hari ini dengan keyakinan bahwa Tuhan yang memberi kekuatan baru akan menuntun kita melewati setiap langkah yang harus kita ambil. Dengan mengandalkan kekuatan Tuhan, kita dapat terbang tinggi seperti Raja Wali, melampaui setiap badai yang mungkin kita temui hari-hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kehidupan kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada pagi hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ajaib, Bapa yang kekal, Bapa yang kami puji dan kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan
dalam hidup kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mau terus mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap badai tantangan hidup kami. Kami mau berpegang pada janji-Mu. Kami mau mengandalkan Engkau, karena di dalam Engkau ada kekuatan yang baru. Kami akan terbang bagai Raja Wali di atas badai kehidupan kami. Kiranya apa yang Engkau firmankan pada pagi hari ini bisa kami tanam di dalam hati kami masing-masing, dan kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang telah Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkatilah kehidupan kami, agar kami tetap dapat berkesempatan kembali mendengarkan firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, agar tetap menjadi pelayan yang benar dan setia di hadapan Tuhan. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Ya Tuhan Yesus yang baik, hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan kehidupan mereka, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya penuh kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda kami ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami ke jalan yang benar. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.